Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbabun Nuzul Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Warisan yang terlupakan. Matahari mulai turun di ufuk barat, mewarnai langit Madinah dengan semburat jingga keemasan. Di salah satu rumah besar di kota itu, seorang laki-laki bernama Sa'id bin Malik tengah bersiap-siap untuk perjalanan dagang. Ia adalah seorang saudagar sukses, dikenal karena kekayaan dan kebun yang luas. Depan rumahnya beberapa unta telah dipersiapkan dengan barang dagangannya. Para pelayan sibuk memuat karung-karung dan kain-kain mahal yang akan dibawanya ke Syam. Said berdiri di ambang pintu, menggunakan jubah kebesarannya, menatap keluarganya untuk terakhir kali sebelum pergi. Di sampingnya berdiri istrinya, Ummu Salamah, dengan wajah penuh kecemasan. "Said, aku punya firasat buruk," katanya Riri. "Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana dengan anak-anak kita?" Senyum mencoba menenangkan istrinya. "Jangan khawatir Ummu Salamah, aku telah meninggalkan cukup harta untuk mereka." Namun Ummu Salamah tidak puas dengan jawaban itu. Ia menatap anak-anak mereka yang berdiri di belakangnya. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ummu Salamah berkata, "Bagaimana dengan anak perempuan kita? Apa yang terjadi jika mereka tidak mendapatkan bagian dari harta yang engkau tinggalkan?" Said terdiam. Dalam adat masyarakat Arab saat itu, warisan hanya diberikan pada anak laki-laki terdekat. Anak perempuan jarang sekali mendapatkan bagian, karena dianggap tidak mampu mengelola harta dan tidak terlibat dalam peperangan. Said berkata, "Itulah hukum yang berlaku, Ummu Salamah." Ummu Salamah menggenggam tangannya erat. "Tetapi mereka juga anakmu, Said." Duka itu pun akhirnya sampai ke Madinah. Setelah bergabung, keluarga Said duduk bersama untuk membahas warisan. Saudara laki-laki Said, Abu Khalid, mengambil alih pertemuan itu. "Seperti yang kita ketahui," kata Abu Khalid, "harta Said akan dibagi di antara kita. Kaum laki-laki, anak-anak laki-lakinya akan mendapat bagian yang utama, dan aku sebagai saudara laki-lakinya berhak atas sebagian harta itu." Ummu Salamah tersentak dan berkata, "Bagaimana dengan anak-anak perempuannya?" Abu Khalid mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Anak perempuan tidak berhak atas warisan." Ummu Salamah berkata, "Tetapi mereka juga darah daging Said. Mereka berhak mendapatkan bagian dari peninggalan ayah mereka." Beberapa kerabat yang lain mengangguk setuju, tetapi ada juga yang menggelengkan kepala. Abu Khalid berkata, "Ini sudah menjadi kebiasaan kita, Ummu Salamah. Jangan mencoba mengubahnya." Namun Ummu Salamah tidak mau menyerah. Ia tahu bahwa ini tidak adil. Maka tanpa pikir panjang, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW sedang berbincang dengan beberapa sahabat. Ketika Ummu Salamah tiba, dengan suara yang penuh emosi, ia menceritakan bagaimana anak-anak perempuan Said diabaikan dari warisan ayah mereka. Rasulullah SAW mendengar dengan seksama. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan. Tak lama kemudian, wahyu pun turun kepada beliau, yang artinya, "Allah mewariskan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka mereka memperoleh 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Maka jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Para sahabat mendengar ayat ini terkejut. Ini adalah hukum yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Namun Rasulullah SAW melanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya. Ayat tersebut yaitu Surat An-Nisa ayat 12 sampai dengan 14, yang menegaskan hukum ini berasal dari Allah, dan siapapun yang melanggarnya, aturan warisan ini akan mendapat azab yang pedih. Ummu Salamah kembali ke rumah dengan hati penuh harapan.
ketika mengumumkan bahwa Rasulullah SAW telah membawa wahyu dari Allah tentang warisan, para kerabat Sa'id terdiam. Ummu Salamah berkata, mulai sekarang warisan akan dibagi sesuai dengan hukum Allah, bukan hukum adat. Abu Khalid mengerutkan dahinya dan berkata, tapi ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Ummu Salamah menjawab, Allah lebih tahu dari kita. Jika kita tidak mengikuti hukum ini, kita telah mengingkari perintahnya. Akhirnya, setelah banyak perdebatan, mereka menerima aturan baru ini. Untuk pertama kalinya, anak-anak perempuan Sa'id mendapatkan bagian mereka dari warisan ayah mereka. Beberapa tahun kemudian, hukum warisan mulai menyebar di seluruh Arab. Kaum perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak atas harta warisan, kini memiliki bagian yang telah ditetapkan Allah. Banyak yang awalnya menentang aturan ini, tetapi setelah melihat keadilannya, mereka akhirnya menerima dengan lapang dada. Anak-anak perempuan Sa'id yang dahulu hampir kehilangan hak mereka, kini hidup sejahtera, tidak tergantung sepenuhnya pada orang lain. Di bawah langit Madinah yang damai, sebuah aturan baru telah ditetapkan, bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk seluruh umat Islam. Kisah ini adalah gambaran dari bagaimana Islam datang untuk menghapus ketidakadilan dalam pembagian warisan. Dengan turunnya Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11-14, Allah menerangkan warisan, menetapkan aturan yang adil dan tidak berpihak kepada satu gender saja. Hingga kini, ayat-ayat ini tetap menjadi pedoman dalam hukum waris Islam, menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa keadilan bagi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tabarakallah. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Dan tunggu video selanjutnya di Asbabun Nuzul Al-Quran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.